Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ina Sakinah, NIM 2381050070 dan Lisna Maulina Rahmayanti, NIM 2381050079 dari kelas 4C Tadris Matematika. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir dari praktikum statistika inferensial. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis hubungan korelasional parametrik. Nah, sebelum ke langkah praktikumnya, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai apa itu analisis korelasi. Oke, analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menggambarkan kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel kuantitatif. Korelasi mengindikasikan seberapa erat hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, jika hubungan antara kedua variabel tersebut itu bersifat positif, artinya ketika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya juga cenderung meningkat. Sebaliknya, jika hubungannya adalah negatif, maka ketika satu variabel meningkat, variabel yang lainnya itu cenderung menurun. Jadi korelasi itu tidak mengindikasikan sebab akibat, tetapi hanya mengukur ada atau tidaknya hubungan gitu. Kemudian ada jenis-jenis dari analisis korelasi. Yang pertama ada korelasi positif, yaitu jika kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Kemudian ada korelasi negatif, jika kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Dan ada korelasi nol, artinya itu tidak ada hubungan antara kedua variabel. Selanjutnya ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Nilainya itu berkisar antara negatif 1 hingga 1. 1 menunjukkan untuk korelasi positif sempurna, negatif 1 untuk menunjukkan korelasi negatif sempurna, dan ada juga 0, yaitu untuk menunjukkan tidak adanya korelasi. Kemudian dalam analis korelasi ini terdapat uji prasyarat. Nah, ada dua, yang pertama itu uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian ada juga klasifikasi analisis korelasi. Yang pertama itu ada analisis korelasi Verson dan yang kedua ada analisis korelasi parsial. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya, disertai dengan langkah praktikumnya. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu analisis regresi linier sederhana. Ini juga akan kita bahas secara lebih mendalam disertai dengan langkah praktikumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja. Teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian langkah praktikumnya. Untuk yang pertama itu analisis korelasi di serial atau juga analisis korelasi person. Nah, di sini teman-teman udah bisa langsung aja ketikkan pada variabel view-nya, yaitu untuk name-nya sendiri ada X dan Y. Nah, untuk X itu di labelnya itu diberi nilai, dan untuk yang Y itu diberi label yaitu waktu. Nah, di sini untuk data view-nya itu sudah tersedia dari kasus diketahui hasil belajar siswa kelas 10 di suatu SMA berdasarkan jumlah waktu pada saat dia belajar adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk datanya. Selanjutnya, setelah kita buka menu variable view untuk memasukkan kolom di dalam data view-nya, maka kita akan langsung saja itu melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, di sini untuk uji normalitas kita bisa ketikkan analyze, kemudian deskriptif statistik, dan yang terakhir itu ada explore. Nah, di sini lalu kita bisa pindahkan untuk yang variabel X dan Y-nya itu masuk ke dependent list. Nah, kemudian kita bisa ketikkan plot, lalu kita klikkan normality plot with test dan juga histogramnya pada kolom deskriptif. Nanti kita di sini bisa langsung saja ketikkan continue lalu oke. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu.
Nah, untuk dari nilai apakah data tersebut itu normal, maka kita bisa lihat pada tabel test of normality. Nah, di sini itu karena jumlah datanya hanya 30 dan 30 itu maka kita menggunakan uji normalitasnya yaitu Shapiro-Wilk. Di mana pada uji normalitas Shapiro ini terlihat bahwasannya nilai sigma itu sudah lebih dari 0,05 yang berarti nilai sigma itu kan lebih dari 0,05 maka data tersebut itu uji normalitas. Maka kita bisa lanjut ke uji linearitas. Nah, di sini untuk pengujian uji linearitas kita bisa ketikkan analyze, kemudian compare mean, kemudian ke mean. Nah, di sini kita bisa ketikkan untuk variabel Y itu masuk ke independen. Dan untuk yang nilai X itu bisa kita masukkan ke dependen. Maaf, ini Y-nya ke dependen list. Lalu kita ketikkan option. Nah, di sini kita bisa centang yang test for linearity, lalu kita ketikkan continue, lalu oke. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel yang ANOVA table, di mana pada di sini itu kriteria penarikan kesimpulannya pada deviation from linearity, yang ini ya, nih. Nah, di mana untuk nilai sigma dari deviation from linearity itu jika misalnya lebih dari 0,05 maka berkesimpulannya itu uji linearitas sudah terpenuhi. Sedangkan untuk nilai sig yang kurang dari 0,05 itu berkesimpulan bahwa uji linearitasnya itu tidak terpenuhi. Nah, kemudian untuk yang linearity itu nilai signya jika ia lebih dari 0,05 maka berkesimpulan tidak terpenuhi dan jika kurang dari 0,05 maka sudah dipenuhi. Nah, di sini dilihat dari data yang sudah kita masukkan bahwasanya terlihat bahwa nilai signifikan baik dari deviation from linearity dan juga baik yang linearity itu sudah memenuhi kriteria lulus uji linearitas. Maka dari itu kita bisa lanjut uji korelasi personnya. Nah, di sini kita lanjutkan lagi yaitu bisa ketikkan masih pada data yang sama yaitu analyze kemudian correlate. Nah, kemudian klik yang bivariate. Nah, di sini untuk yang bagian nilai dan waktunya bisa masukkan semua ke dalam kolom variabel. Kemudian eh, kita ke personnya itu harus dipastikan sudah centang ya. Kemudian kita bisa langsung saja klik OK. Nah, di sini untuk outputnya itu muncul yang di correlation, di mana kita bisa interpretasikan dari data tersebut itu bahwasanya uji korelasi person itu bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan sebagai koefisien korelasi. Nah, kemudian jenis hubungan antara variabel X dan Y itu juga dapat bersifat positif dan negatif di mana dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai sigma itu kurang dari 0,05 maka berkorelasi dan jika yang kebalikannya yaitu berarti lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Di mana pedoman dari derajat hubungannya untuk yang nilai person correlation itu dari 0,00 sampai dengan 0,199 itu sangatlah rendah. Kemudian untuk naik lagi ke rendah itu ada nilai 0,20 sampai dengan 0,399. Lalu naik ke nilai yang sedang itu ada 0,40 sampai dengan 0,599. Dan untuk yang tinggi itu ada 0,60 sampai dengan 0,799. Dan yang terakhir itu ada yang sangat tinggi itu dari nilai person correlation-nya 0,80 sampai dengan 1,00. Nah, di sini kita bisa interpretasikan dalam tabel correlation di mana kita lihat nilai sig to tailed dari kedua variabelnya itu adalah yang ini ya,
0,00 yang berarti bahwasanya kedua variabel itu adalah berkorelasi. Sekarang kita bisa cek derajat korelasinya terlihat dari tabel nilai Spearman correlation. Nah, di sini untuk yang nilai Spearman correlation-nya itu adalah 0,997 dari kedua variabel yang berarti memiliki derajat hubungan korelasi yang sangatlah tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X dan Y itu memiliki hubungan korelasi sangat tinggi dan memiliki hubungan positif. Kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu analisis korelasi parsial. Nah, di sini kita misalkan punya kasus yaitu seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui korelasi antara motivasi belajar dengan prestasi belajar dengan mengontrol kecemasan siswa, di mana pada data di sini itu apakah terdapat korelasi positif antara motivasi belajar dengan prestasi belajar dengan mengontrol kecemasan. Nah, untuk yang pertama itu di variabel view-nya tentunya kita bisa masukkan yaitu untuk name-nya ada motivasi, prestasi, dan kecemasan, lalu masuk ke data view-nya itu bisa ketikkan langsung seluruh datanya. Nah, kemudian itu setelah di-input kita bisa langsung saja uji normalitas. Yaitu caranya di sini dengan ya seperti biasa itu analyze, kemudian deskriptif, statistik, lalu explore. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk variabel X dan Y-nya yaitu X, Y, Z itu ke dependent list semuanya ya, berarti untuk motivasi, prestasi, juga kecemasan masuk semua. Lalu kita bisa ketikkan yang plot ini, lalu centang yang bagian normality plot with test. Nah, di sini bisa langsung ketikkan continue lalu oke. Nah, di sini kita bisa tunggu untuk outputnya. Nah, untuk outputnya sendiri itu sesuai dengan uji normalitas, di mana di sini itu tabel test of normality sebentar. Nah, di sini itu versi yang Shapiro-Wilk karena jumlah datanya itu kurang dari 50, maka dimana nilai sig dari kedua ujinya itu normalitas, dimana sudah memenuhi ketentuan yaitu bahwasannya nilai signya itu lebih dari 0,05. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yaitu uji korelasi parsial. Caranya yaitu kita bisa ketikkan analyze, kemudian korelat, sebentar mana korelat. Nah, kemudian langsung partial. Nah, ini ya. Nah, di sini kita bisa ketikkan untuk yang variabel motivasi dan prestasi itu kita pindahkan ke kolom variabel, kemudian untuk yang kecemasan itu masuk ke controlling for. Ini masukin dulu kecemasan ke controlling for. Nah, setelah itu kita bisa klik option lalu centang yang zero order correlation. Nah, setelah itu dan juga jangan lupa untuk yang exclude case pairwise. Ini untuk yang di bawah. Lanjut kita klik continue lalu oke. Nah, untuk yang bagian outputnya itu tampilannya seperti ini, yaitu partial core, dimana itu kita bisa lakukan interpretasi datanya itu untuk pedoman derajat hubungannya itu hampir sama seperti sebelumnya, itu ada 5 tingkatan derajatnya, itu dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan juga sangat tinggi. Kemudian untuk pedoman uji korelasi parsialnya itu dimana untuk yang kurang dari 0,05 maka tidak ada hubungannya secara signifikan, dan untuk yang lebih dari 0,05 maka kebalik, untuk yang kurang dari 0,05 itu ada hubungan secara signifikan, dan untuk yang nilai dari signifikasinya itu lebih dari 0,05 itu tidak ada hubungannya secara signifikan. Nah, di mana di sini itu untuk yang interpretasi datanya pada tabel output known itu di sini ya. Itu bahwasanya didapatkan nilai sig itu tailored
to toilet. Nah, di sini itu sebesar 0,40. Nah, ini ya, dimana 0,040 itu artinya kurang dari 0,05, dan nilai correlation itu sebesar 0,63 ini ya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasannya variabel motivasi belajar dengan prestasi siswa itu memiliki hubungan yang sedang tanpa adanya variabel kecemasan, yaitu variabel kontrol, di mana nilai correlation itu bernilai positif, memiliki arti meskipun meningkatnya motivasi belajar maka prestasi siswa akan semakin tinggi. Nah, kemudian untuk tabel output kecemasannya itu kita dapatkan nilai sick to toilet itu sebesar 0,598. Artinya itu kurang dari 0,05, dan nilai correlationnya itu sebesar 0,59. Berarti terjadi peningkatan nilai koefisien korelasi. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar dengan prestasi siswa memiliki hubungan yang sedang dengan adanya variabel kontrol, yaitu kecemasan. Nilai correlation itu bernilai positif, memiliki arti semakin meningkatnya motivasi belajar maka prestasi siswa akan semakin tinggi. Jadi kesimpulannya bahwasanya dengan adanya kecemasan siswa sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara motivasi belajar dan juga prestasi siswanya. Selanjutnya ada analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana ini adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara dua variabel. Analisis regresi linear sederhana melibatkan satu variabel independen atau bisa kita notasikan dengan X dan satu variabel dependen. Bisa kita notasikan dengan Y. Nah, analisis regresi linear sederhana ini bertujuan untuk menemukan garis lurus terbaik yang memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Kemudian ada bentuk umum analisis regresi linear sederhana, yaitu persamaannya adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X plus E. Dengan keterangannya itu adalah Y itu variabel dependen, kemudian X adalah variabel independen, beta 0-nya itu adalah titik potong sumbu Y, kemudian beta 1-nya adalah kemiringan garis regresi, dan E-nya adalah error atau kesalahan residual. Kemudian ada beberapa uji syarat yang harus dipenuhi ketika akan melaksanakan uji regresi linear sederhana, yaitu ada uji normalitas dan homogenitas, ada uji linearitas, uji korelasi, kemudian ada uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir ada uji regresi linear sederhana. Oke, kita langsung saja mulai untuk praktikumnya ya. Untuk analisis regresi linear sederhana. Jadi yang pertama itu kita buka program SPSS ya, ini di sini saya sudah buka di sini, jadi nanti akan tampil layar utamanya itu seperti ini. Kemudian misalkan di sini kasusnya itu adalah seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian terkait intensitas belajar siswa dengan pengaruhnya terhadap nilai ujian sekolah. Oleh karena itu, mahasiswa tersebut perlu mengambil data nilai ujian siswa dan waktu belajar tiap individu siswa. Dengan judul penelitiannya itu adalah pengaruh intensitas belajar terhadap nilai ujian sekolah. Nah, di sini ada ya datanya, langsung saja kita inputkan. Nah, ini di sini saya sudah inputkan datanya langsung. Kemudian kita bisa masuk ya ke menu variabel view. Nah, yang pertama ini kita ganti namanya dengan X ya, X besar. Kemudian kita kasih pada labelnya itu dengan intensitas belajar. Dan untuk yang kedua ini di sini kita ganti dengan Y. Kemudian di labelnya kita
kasih nama nilai ujian. Nah, selanjutnya sebelum kita melaksanakan uji regresi linear sederhana, kita ini harus melaksanakan dulu uji prasyarat tadi ya, yaitu ada yang pertama kita uji prasyarat normalitas dan uji homogenitas. Itu caranya kita kembali ke menu data view, kemudian kita pilih yang analyze, deskriptif statistik kayak ini. Kemudian masuk yang explore. Nah, tampil ininya seperti ini ya. Kemudian kita masukkan kedua variabel ke kolom dependent list. Selanjutnya kita klik menu plots, centang yang normality plot with test. Klik continue, kemudian oke. Nah, maka di sini hasil dari outputnya. Nah, kita lihat pada tabel yang test of normality. Bisa kita cari di sini ya. Nah ini ada tabel dari test of normality-nya. Nah, kita lakukan ininya ya, interpretasinya. Jadi, syaratnya itu adalah jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka data itu dikatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, sesuai dengan hasil dari tabel test of normality ini, kita bisa lihat ya nilai signifikansinya di sini, baik itu yang Safirovic ataupun yang Kolmogorov-Smirnov, nilainya itu adalah lebih dari 0,05. Maka bisa kita simpulkan bahwa datanya itu adalah berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita ke uji homogenitas, yaitu caranya kita kembali terlebih dahulu ke lembar, nah ini, kemudian kita klik kembali yang analyze, kemudian pilih yang compare means, dan pilih yang one way ANOVA. Nah, ini muncul tampilannya seperti ini, kemudian kita masukkan variabel Y atau nilai ujian ke kolom dependent list, kemudian yang intensitas belajar atau variabel X ke faktor. Nah, klik option, centang yang homogeneity of variance. Continue, kemudian pilih OK. Nah, muncul hasil outputnya. Kita bisa lihat di sini ya untuk test of homogeneity. Nah, sama seperti tadi aturannya, kita lihat pada nilai signifikansinya di sini. Karena dari tabel test of homogeneity of variance itu nilai signifikansinya adalah 0,078, artinya lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan homogen, sudah memenuhi ketentuan. Oke, kita kembali ke lembar kerjanya ya. Karena datanya homogen, kita lanjut ke uji selanjutnya, yaitu ada uji linearitas. Caranya adalah kita klik analyze, pilih yang compare means, dan means. Nah, kita masukkan yang variabel Y ini ke dalam kolom dependen. Untuk yang X-nya, kita masukkan ke independent list. Klik yang option, pilih yang test of linearity. Klik continue, kemudian OK. Nah,
Maka tampil juga di sini hasil output untuk uji linearitas. Nah, kita fokus ke tabel ANOVA ya, yang ini, ANOVA tabel. Ini bisa kita besarin dulu. Nah, selanjutnya kita buat kesimpulan dan interpretasinya. Jadi sebuah data itu dikatakan linear jika nilai dari linearity-nya itu adalah kurang dari 0,05 dan nilai dari deviation from linearity-nya itu adalah lebih dari 0,05. Nah, ini kita lihat nilai dari linearity-nya itu adalah 0,001. Artinya kurang dari 0,05. Maka terpenuhi ya. Kemudian untuk yang deviation from linearity-nya itu kita lihat di sini adalah nilainya 0,259. Artinya lebih dari 0,05. Nah, karena kedua nilainya itu sudah memenuhi, maka data tersebut dikatakan linear. Oke, karena sudah lulus uji linearitas, lanjut ke uji selanjutnya, yaitu ada uji korelasi. Kita kembali ke lembar kerjanya ya. Nah, untuk uji korelasi itu caranya kita kembali klik Analyze, kemudian pilih yang Correlate, terus pilih yang Bivariate. Nah, muncul tampilannya seperti ini. Kita masukkan kedua variabel ke kolom variables. Nah, setelah ini kita centang yang person ya, yang ini. Jangan lupa ini dicentang. Kemudian klik OK. Nah, maka muncul hasil outputnya seperti ini. Kita fokus pada tabel yang correlation yang ini. Nah, kita lakukan interpretasi datanya ya di sini. Jadi itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, uji korelasi person ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Kemudian jenis hubungan antara variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Dasar pengambilan keputusannya itu adalah jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka artinya data tersebut berkorelasi. Sedangkan sebaliknya, jika nilai signifikansinya adalah lebih dari 0,05, maka datanya itu tidak berkorelasi. Nah, ada juga untuk pedoman derajat hubungannya. Di sini ada 5 kategori ya. Itu untuk nilai percent correlation dari 0,00 hingga 0,20 itu tidak ada korelasi. Kemudian untuk nilai 0,21 sampai 0,40 itu menunjukkan korelasi lemah. Nah, selanjutnya 0,41 sampai 0,60 itu menunjukkan korelasi sedang. Dari 0,61 sampai 0,80 itu menunjukkan korelasi tinggi. Dan yang terakhir dari 0,81 sampai 1,00 itu menunjukkan korelasi tinggi. Nah, jika nilai gimana kalau nilai signifikansinya itu tepat di angka 0,05? Nah, ini untuk pengambilannya itu jika nilai percent correlation-nya itu lebih besar dari nilai R tabel, maka artinya data tersebut berhubungan. Kalau misalkan sebaliknya, kalau nilai percent correlation-nya itu kurang dari R tabel, maka artinya tidak berhubungan. Nah, kita lakukan interpretasi data untuk data yang ini ya. Terlihat bahwa nilai signifikansi two-tailednya itu adalah 0,001. Yang berarti kedua variabel tersebut berkorelasi. Sekarang kita cek derajat korelasinya. Nah, terlihat dari tabel percent correlation-nya ya di sini. Nilainya itu adalah 0,563. Nah, dari kedua variabel yang memiliki derajat hubungan, artinya itu adalah korelasinya sedang ya, karena masuk ke dalam yang dari 0,41 sampai 0,60.
Nah, ini kan ada nilai 0,563. Jadi bisa kita simpulkan bahwa variabel X dan variabel Y itu memiliki hubungan korelasi sedang dan memiliki hubungan yang positif ya, karena nilainya itu positif. Oke, selanjutnya kita ke uji berikutnya, yaitu ada uji heteroskedastisitas. Nah, masih dalam lembar kerja yang ini, masih pada data yang sama, yaitu caranya kita klik analyze kembali, kemudian pilih yang regression, pilih yang linear. Nah, setelah tampil seperti ini, kita masukkan variabel Y ke kolom dependen, kemudian untuk variabel X-nya ke kolom independen. Setelah itu, pilih yang save, kemudian pada bagian residual yang ini, kita centang yang unstandardized yang ini ya, yang pertama. Setelah itu, pilih continue, lalu oke. Nah, ini muncul hasil outputnya. Nah, tapi kita tidak memerlukan hasil dari outputnya ini ya, tetapi yang diperlukan itu adalah kolom residual yang terdapat di data view. Nah, ini kita tutup. Nah, jadi data ini yang kita perlukan. Sekarang kita cek data view-nya, yaitu caranya dengan lakukan transform data. Dengan cara klik di sini yang transform, kemudian pilih yang compute variable. Nah, setelah itu pada kolom target variabel di sini kita ketikkan hash underscore res ya, dengan huruf kapital semua. Kemudian pilih yang arithmetic di sebelah sini di kolom function group, pilih yang arithmetic, kemudian pilih yang ABS. Selanjutnya kita klik yang tanda panah ke atas ini. Nah, setelah itu kita masukkan unstandardized-nya ke dalam numeric expression ya, yang ini. Nah, lalu klik oke, ini aja. Oke, setelah ini kita kembali ke menu data view. Kemudian pilih yang analyze, pilih yang regression, kemudian linear. Nah, masukkan yang nilai tadi hash underscore res-nya ini ke dalam kolom dependen. Yang ini kita kembalikan terlebih dahulu. Kemudian yang hash res-nya ini kita masukkan ke dependen. Yang X-nya tetap di independen. Selanjutnya, oh ini belum masuk. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, maka muncul hasil outputnya itu di sebelah sini ya. Nah, kita fokus pada tabel yang koefisien, yang bawah yang ini. Nah, untuk interpretasi datanya itu, data dikatakan terjadi atau tidaknya gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, kalau nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,05, itu artinya memiliki gejala heteroskedastisitas. Nah, terlihat dari hasil outputnya itu, nilai signifikansinya ya, nilai signifikansinya itu adalah 0,097. Ini kalender. Nah, nilai signifikansinya itu adalah 0,097 yang berarti lebih dari 0,05. Maka data ini dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke, setelah selesai uji yang tadi, lanjut kita ke uji regresi linear sederhana. Masih dalam data yang sama,
kita pada menu data view ini, klik yang analyze kembali, kemudian pilih yang regression. Pilih yang linear. Nah, masukkan yang variabel Y ke dependent. Ini kita kembalikan terlebih dahulu. Yang variabel Y, nilai ujian ke dependent. Dan yang X-nya tetap ya di sini ke independent. Nah, selanjutnya kita klik menu plots. Nah, di sini kan ada kode-kode ya. Kita masukkan yang pindahkan gitu. Yang JPRED ke kolom Y. Nah, selanjutnya yang ini yang SRESID yang ini ke kolom X. Nah, kemudian centang histogramnya dan normality probability plotnya juga. Continue, kemudian pilih OK. Nah, maka muncul ya tampilan output SPSS. Maka muncul tampilan output SPSS-nya dari uji regresi linear sederhana. Itu terdiri dari ini variabel entered, kemudian ada model summary, ada tabel ANOVA, terus ada yang koefisien, dan residual statistik. Nah, kita lakukan interpretasi datanya, yaitu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai signifikansinya adalah lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jika kita lihat dari hasil outputnya ini, di mana nilai signifikansi dari yang ini, nilai signifikansinya itu adalah 0,035, yang berarti kurang dari 0,05. Maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Oke. Untuk pembentukan model regresinya itu, nanti kita akan ada lembar khususnya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada lembar untuk pembentukan model regresinya, sekaligus untuk membuktikan dari penelitiannya gitu. Nah, judulnya tadi kan pengaruh intensitas belajar terhadap nilai ujian sekolah dengan analisis regresi linear sederhana. Nah, di sini ada hipotesis penelitiannya untuk H0-nya, yaitu tidak terjadi hubungan linear antara intensitas belajar terhadap nilai ujian, dan HA-nya adalah terjadi hubungan linear antara intensitas belajar terhadap nilai ujian. Nah, berdasarkan output SPSS tadi ya, kita lakukan interpretasi ulang. Yang pertama itu untuk uji linearitasnya. Di sini ada tabel ANOVA tabel ya. Nah, interpretasinya itu berdasarkan tabel di atas, dalam uji linearitas diperoleh nilai signifikansi linearity-nya itu adalah 0,001. Sedangkan nilai deviation from linearity-nya itu adalah 0,259, yang dimana tadi itu sudah memenuhi ya, sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan. Makanya dapat dikatakan bahwa data ini itu telah memenuhi syarat linearitas. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada uji korelasi. Nah, kita berfokus pada tabel correlation. Untuk interpretasinya itu, berdasarkan tabel uji korelasi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 ya, yang ini nilai untuk nilai persen correlation-nya. Yang ini untuk yang nilai signifikansi totality-nya. Nah, sedangkan untuk derajat hubungannya itu, yang ini berarti nilai dari persen correlation-nya, termasuk ke dalam kategori sedang. Sehingga hasilnya itu diperoleh bahwa data yang tadi itu berkorelasi sedang. Nah, selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas. Nah, di sini ada tabel koefisien. Untuk interpretasinya itu, variabel yang masuk ke dalam model memiliki nilai signifikansi sebesar 0,097.
berarti lebih dari 0,05 ya. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitasnya itu sudah terpenuhi. Nah, di sini ada tabel variables enter or remove ya. Jadi maksudnya itu adalah tabel tersebut menjelaskan mengenai variabel yang dimasukkan, yaitu variabel X-nya intensitas belajar, kemudian variabel Y-nya itu adalah nilai ujian ya, nilai ujian. Dan metode yang digunakannya itu adalah metode enter. Nah, selanjutnya ada tabel model summary. Nah, berdasarkan tabel output SPSS, besarnya nilai korelasi atau hubungan yaitu sebesar 0,563 ya. Ini di sini ada pada kolom R ya. Berdasarkan output tersebut diperoleh koefisien determinasinya atau R square-nya itu sebesar 0,317 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel intensitas belajar terhadap nilai ujian adalah 31,7%. Nah, ini kita rubah ke dalam bentuk persen ya, persentase. Selanjutnya, di sini ada tabel ANOVA. Nah, untuk interpretasinya itu, berdasarkan tabel output SPSS tersebut, dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 13.007. Nah, dari sini ya nilai F-nya. Kemudian dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Nah, ini nilai signifikansinya, atau berarti itu kurang dari 0,05. Maka model regresinya itu dapat digunakan untuk memprediksi variabel atau ada pengaruh variabel intensitas belajar X terhadap variabel nilai ujian Y. Nah, selanjutnya di sini ada tabel koefisiennya. Untuk interpretasinya, berdasarkan tabel output SPSS tersebut diketahui nilai konstan A-nya itu sebesar 33,323 yang ini ya nilai konstannya. Sedangkan nilai intensitas belajarnya itu sebesar 0,521 yang ini nilai dari intensitas belajarnya. Nah, sehingga persamaan regresinya itu dapat ditulis dengan Y sama dengan A plus BX. Nah, tinggal kita masukkan saja nilai dari A dan B-nya. A-nya itu nilai dari konstan, dan B-nya itu nilai dari ini ya, nilai intensitas belajar. Sehingga menjadi Y sama dengan 33,323 plus 0,521X. Nah, persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta regresinya itu sebesar 33,323 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel nilai ujian adalah sebesar 33,323. Kemudian koefisien regresi X sebesar 0,521 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai intensitas belajar, maka nilai skor nilai ujian sebesar 0,521. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Yang dimana itu berarti kalau misalkan nilai dari intensitas belajarnya naik, maka nilai skor ujiannya juga naik, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tabel koefisien kembali. Untuk pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana ini, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001, yang ini ya nilai signifikansinya itu. Di mana nilai 0,001 itu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel intensitas belajar X berpengaruh terhadap variabel nilai ujian Y. Nah, selanjutnya ini berdasarkan nilai T yang ini, diketahui nilai T hitungnya itu sebesar 3,607. Nah, itu artinya lebih dari T tabel, di mana nilai T tabelnya itu adalah 2,48, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel intensitas belajar X berpengaruh terhadap variabel nilai ujian Y. Nah, ini untuk mencari T tabelnya itu ya, di mana? Nah, ini untuk menemukan nilai dari T tabelnya itu dengan cara T tabel sama dengan alfa per 2 N min K min 1. Nah, ini karena ujinya dua arah, jadi dibagi 2, sehingga didapat nilai itu 0,025. Nah, N ini untuk jumlah
datanya ya, jumlah datanya tadi kan 30, sehingga nilainya itu setelah kita cari adalah 2,048. Nah, kemudian di sini ada diagramnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi dari kami kelompok 6. Kurang-kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.